Rata-rata orang yang saya temui mereka berharap segala kekacauan ini, kalau itu dianggap kekacauan, atau segala dinamika, bahasa yang lebih soft, itu akan berakhir di muktamar. Ya kan Gus Yahya memang mendukung BOP dengan perspektifnya bahwa itu adalah salah satu ikhtiar satu-satunya yang paling mungkin saat ini. Satu, Kiai Haji Imam Jazuli, Cirebon, ya kan? 2, ini 26,2%. Kiai Haji Marzuki Mustahmar, 22%. Kiai Haji Yusuf Khudori, 17%. Gus Yusuf. Kiai Haji Yahya Kholis Takuf, nomor 4, 9,8%. Kiai Haji Zulfa Mustafa, 4,6%. Kiai Abdus Salam, Gus Salam Jombang, 4,3%. Profesor Kiai Haji Nasaruddin Umar, Menteri Agama. Menteri Agama, pengaruhnya besar sekali nih. Baru kemudian ada Haji Saifullah Yusuf, Gus Ipul. Haji Nusron Wahid, Menteri selanjutnya, ya kan? Terus Profesor Kiai Haji Nuh, Pak Nuh, dia DEA, Pak Nuh. Terus ada Kiai Haji Abdul Ghaffar Rozin, Gus Rozin. Kiai Haji Juhadi Muhammad, Ketua PW Jabar ya? Ya. Terus Kiai Haji Abdul Hakim Mahfud, Gus Kiki, Ketua PWNU saat ini. Bismillah. Sebetulnya belakangan ini banyak orang sudah mulai membicarakan organisasi Nahdlatul Ulama. Karena kayaknya sudah hawa-hawa muktamar itu sudah kita rasakan ini. Sudah kita rasakan. Gitu Pak Idris? Ya. Hawanya sudah semriwing. Sudah semriwing ya? Sudah semriwing. Saya juga dari Australia sebenarnya pingin ketemu muktamar. Oh gitu ya? Kabarnya kalau yang terakhir itu sekitar Agustusan. Iya benar ya? Ya. Sekitar Agustusan. Cuma memang persiapannya kayak masih agak jauh. Tadi ada yang nanya konferensi pers itu panitiaan saya sudah dibentuk atau belum? Saya tunggu ada SK gitu. Terus waktu dan tempat juga belum ada SK-nya. Tapi ini ngomong-ngomong kita kedatangan teman dari Australia. Wah. Imam Malik Ridwan, PhD. Wah. Top. Ya ini 6 tahun nggak ada di Indonesia. 6 tahun nggak di Indonesia. Bahkan muktamar yang di Lampung dia nggak ada. Nggak ada ya? Istri saya ada. Oh iya. Jadi nggak tahu dinamika yang terjadi di lapangan waktu di Lampung dia nggak ada. Tapi biasanya kalau orang dari jauh melihat tuh lebih deg-degan lagi. Lebih deg-degan lagi. Jangan sampai muktamar kali ini nggak ada juga. Nah itu dia. Berat ini kalau sampai nggak ada ini. Cuman melihat naga-naganya itu kayaknya jadwalnya tidak bisa dipastikan. Jadi tinggal tunggu nanti ada, kan prosedurnya biasanya ada kalau mau muktamar ada pleno dulu kata gue itu. Setelah pleno nanti akan ada konbes untuk memutuskan mekanisme siapa yang bertanggung jawab, kepanitiaan dan seterusnya. Tema dan seterusnya. Termasuk materi-materi yang akan dibawa di muktamar dari konbes. Udah ada yang usul. Ya. Bahas dong ini MBG katanya. Hukumnya gimana? Wah. Mana Pak? Wah. Bisa nggak ya kita bahas MBG? Kalau bahas MBG saya kira pertanyaannya terlalu banyak. Terlalu banyak. Mau dari perspektif apa yang ditanyakan kan? Kemaslahatan. Nah gitu Pak. Nah Mas Malik ini karena 6 tahun, ini menarik kita tanya dulu sebagai pembuka ini. Gimana? Ini kan NU belakangan ini banyak dinamikanya. Banyak dinamikanya. Ada persoalan yang sampai mengemuka antara kubu yang disebut oleh NU online kubu Sultan dan kubu Keramat dan seterusnya. Apa yang sampai lihat dari kejauhan itu? Dari jarak ribuan kilometer itu. Yang jelas NU online itu jadi sumber yang paling otoritatif ya. Setidaknya image orang. Di kejauhan itu image orang begitu. Dan saya sendiri juga encourage orang untuk melihat NU online. NU online sponsor sih. Sponsor NU online. Iklan. Ya. Karena itu kan flagship ya.
saya akan mulai dari konferensi PCI NU di Belanda untuk melihat NU dari jauh itu ya. Nah, PCI NU di Belanda itu berapa tahun yang lalu ya, saya lupa. Oh, sampai datang itu ya? Saya datang. Kalau jadwalnya jelas saya datang. Nah, datang ke sana dan di sana conference, lalu para intelektual NU datang mempresentasikan hasil riset mereka, dan yang menarik misalnya kayak ada pameran karya kayak Khalil Bangkalan gitu. Oh itu, ya? Iya, ada karya. Itu yang Turos Ulama. Turos yang Ginanjar di sana itu. Iya, grupnya. Yang ke makamnya siapa? Senokugronya. Makamnya. Ziarah kan. Jadi orang jadi tahu kalau Kiai Khalil Bangkalan selama ini di publik sebagian NU itu dikenal karismatik, suwuknya, gitu, karomahnya. Ternyata beliau intelektual gitu. Jadi sebenarnya intelektual dan karomah itu dalam tradisi NU yang tampak di sana itu tidak dia itu seiring sejalan bersama-sama gitu. Tidak karismatik itu ya. Tidak intelek itu tidak punya karisma gitu. Persis. Nggak kayak gitu itu kan. NU ternyata seperti itu. Lalu ada juga isu lingkungan, ada juga persaudaraan antar agama, antar macam-macam lah. Artinya NU begitu kaya, menarik, dan orang begitu melihat. Jadi yang datang itu bukan cuma orang NU ya. Yang datang tuh orang banyak juga dari yang sekuler gitu. Artinya para peneliti Islam datang ke sana. Nah, lalu di sisi lain kita melihat dari jauh tiba-tiba ada soal tambang misalnya. Soal tambang. Nah, awalnya emang masalah tambang ya. Masalah tambang rame. Sekedar informasi, PCI NU itu bagi orang luar negeri itu tempat bertanya kalau ada apapun soal NU. Gitu. Bagi terutama Indonesianis yang memperhatikan keislaman siapapun Indonesia. yang memperhatikan Indonesia, yang masih interest dengan Indonesia, karena diaspora itu mereka tertarik kan dengan apapun, bukan berarti NU hanya NU, tapi ya Hizbut Tahrir, apa semua yang terjadi di Indonesia. Nah, orang yang mungkin tidak pernah aware terhadap NU, begitu mengemuka soal tambang mereka bertanya. Gitu. Apa katanya itu? Apa katanya? Mereka bertanya misalnya mengapa NU menerima tambang, gitu. Mengapa NU misalnya ada pengurus NU yang mengkritik tambang. Lalu orang bertanya, NU itu sebenarnya gimana sih? Gitu. Kemarin saya lihat ada ketua nolak, ini NU nerima. Sebenarnya NU itu bagaimana sih gitu kan? Nah, ada juga case ini yang bekerja di korporasi. Dia pernah mendapatkan proposal begitu, mengenalkan diri sebagai NU. Itu banyak banget katanya. Ada ini NU, itu NU. Di daerah sana NU, ini NU. Kok NU jadi banyak banget ya? Orang itu sebagian tuh mengira NU itu ya satu. Tapi kenapa? Jadi kayak Muslimat NU, Ansor NU, kemudian Fatayat NU. Terus itu dianggap, loh kok NU jadi banyak ya? Bagi orang NU, aware ngerti kalau Muslimat itu ibu-ibunya, Fatayat itu mbak-mbaknya, walaupun sebagian juga sudah ibu ya. Nah, Ansor. Tapi bagi orang lain, jadi NU itu ada berapa? Nah, ini saya rasa PR besar bagi NU agar bisa menjelaskan menjelaskan setidaknya profil NU itu dimengerti oleh orang. Dan terakhir tahun lalu saya pulang juga sebenarnya. 2 tahun lalu. Tahun lalu saya pulang tapi nggak ke Jakarta. Sebelumnya saya pulang ke Jakarta, saya naik Gojek dari stasiun Gambir. Nah, turunlah saya di PBNU. Kata abang Gojeknya, "Oh, turun sini Pak. Ini kantor apaan sih Pak? Partai politik ya?" Katanya. Saya kaget. Kenapa? Saya kaget karena selama ini saya merasa, saya pikir orang NU itu tahu semua tentang semua NU. gitu.
kok bisa ada orang yang mengira itu kantor partai politik. Gitu. Nggak sampai tanya, kenapa kok bisa mengira kantor parpol? Padahal kantor parpolnya ada di belakang kan. Iya ya. Ya belakangnya kantor PBNU maksudnya. Itu kantor parpolnya NU ya. Ini belakangnya PBNU. Jadi itulah yang sebenarnya yang dilihat orang melihat NU itu nggak hanya dari luar negeri, yang deket saja Gojek dari Gambir PBNU saja ternyata nggak. Ya kan nggak semua orang tahu. Nggak semua orang tahu. Iya, dan memang untuk saya menambahkan satu ke soal NU sebagai parpol itu di sebagian daerah masih cukup banyak NU itu sebagai parpol. Karena dulu kita pernah jadi partai politik kan NU itu. Artinya mungkin ingatan publik, ingatan masyarakat itu masih terbawa pada ingatan sejarah itu. Bahwa NU tua berarti orangnya itu. Orangnya tua rata-rata. Kalau orang-orang yang tua itu akan menganggap itu. NU itu adalah partai politik karena mengingat masa lalu itu. Jadi kemarin gimana? Ini belum dijawab ini. Dinamika NU di PCI Australia. Itu gimana ngerumpi-ngerumpinya itu apa? Kok pecah, kok gini, kok gitu. Kalau saya kan sering kan ada. Iya. Pengurus, misalnya saya tidak sebut posisi pengurusnya, saya takut yang bersangkutan keberatan gitu. Misalnya mengatakan begini, udahlah kita ini nggak ikut-ikut lah gitu, nggak ikut-ikut lah. Gitu. Ada gini, Mas. Kita tuh malu banget loh Mas. Malu kalau ditanya NU gitu. Malu. Gitu. Walaupun menurut saya teman-teman PCI itu solid. Teman PCI NU itu tidak pernah menyembunyikan diri sebagai Nahdien. Tidak pernah menyembunyikan diri sebagai orang NU gitu. Bahkan kalau ada orang yang orang NU yang menyembunyikan dirinya sebagai NU, ya kita bisa mengerti, tetapi kita menganggap itu nggak asik gitu. Ya. Kayak kalau di sini teman-teman di masa-masa itu ya. Iya. Tiap kali kemana itu ditanggap, disuruh jadi pembicara ya. Pasti. Betul. Pasti akan seperti itu. Akan ditanya mungkin ini lebih dekat ke siapa, ini ke siapa, berpihak kemana. Tapi itu memang kelam banget lah ya. Kelam dan sangat menyita banyak hal, terutama ya mungkin bagi beberapa lembaga yang harus misalnya berjalan ya, misalnya harus melakukan ini itu dan lain-lain ya, terdampak yang cukup lama kan itu persoalannya. Tiap kali kemana langsung coba gini. NU itu biaya gitu kan. Yang sangat krusial dan menurut saya mengandung kontroversi itu pertanyaan soal ntar duitnya kemana ya? Duit apa ini? Tambang emas itu. Masih tambang, bukan yang ini. Tambang, belum jalan, gak ada duitnya. Kalau dapat tuh kemana? Nah, pas konflik itu. Konflik kan muncul. Iya. Pas konflik itu muncul pertanyaan nih. Ini faksi Surya apa faksi Nvidia? Ya, itu kapan itu kapan. Wah, di kami di Australia ini kan mungkin sama ya dengan di beberapa tempat yang lain. Nvidia ini kan orang yang dicitrakannya itu lebih ke bukan pesantren gitu. Jadi artinya dia mondok tetapi dia tidak dikenal sebagai kiainya gitu. Bukan soal nggak alim tapi dia tidak dikenal sebagai kiai. Lalu Suriah itu yang dikenal sebagai kiai. Nah kebetulan di Australia ini Suriah kita ini kan penggemar Gus Nadir? Bukan. Nah, Gus Nadir sekarang Suriah kita ini Ustadz Emil. Yai Emil Idat ini beliau dari Tanfidnya? Tanfidnya Pak Arif. Arif ini saintis, dia penyuka teropong. Jadi kalau menentukan hilal itu jago banget dia tuh. Jago dan bisa punya pandangan yang berbeda. Nah, karena sebelumnya kan Gus Nadir, kalau kan well known ya, Gus Nadir sama Mas Tufel. Mas Tufel itu di Adelaide ya? Di Adelaide. Dan Gus Nadir ada di Melbourne. Sekarang di Melbourne sama di Sydney. Sekarang di Melbourne sama Sydney. Yang Suriah di Sydney. Nah, ini tadi saya sudah kadang buka soal muktamar. Iya. Memang lagi dibicarain. Saya mau ngecek itu. Karena kemarin ada yang survei, udah melakukan survei Mas. Wah, menarik ini. Survei. Ini yang kita bicara misalnya orang itu
kayaknya udah pada nggak sabar muktamar itu. Itu ketua-ketua udah pada disurvei. Kayak di Sydney misalnya kita kapan ini convert cap? Kan sudah ini kan? Udah waktunya. Sudah waktunya kan? Oke. Saya juga nggak ngerti ini sengaja atau tidak, ini kayak bulan ini nggak jadi, besoknya saya sejak Desember, Februari mundur kayaknya jangan-jangan nunggu jadwal muktamar juga. Nah, ada ini nggak dari sana itu kira-kira mungkin begini ya pertanyaannya, muktamar ini kan momentum besar buat NU. Demokrasinya NU, waktunya NU itu menentukan hal baru lah barangkali, perbaikan apa. Kira-kira ada ini nggak, apa sih yang kira-kira perlu jadi catatan untuk NU? Rata-rata orang yang saya temui mereka berharap segala kekacauan ini, kalau itu dianggap kekacauan, atau segala dinamika, bahasa yang lebih soft, itu akan berakhir di muktamar. Jadi harapan orang terhadap muktamar yang akan datang ini besar sekali, jauh lebih besar dari harapan dari muktamar-muktamar sebelumnya. Iya ya. Gitu Mas itu sih. Ya karena apa ya, istilahnya pengen bahwa apa yang terjadi selama ini beberapa bulan yang lalu itu memang harus dalam tanda kutip diakhiri dengan baik gitu lah. Dengan baik. Husnul Khotimah, bahwa periode pengurusan Gus Yahya dengan Kiai Miftah ini diakhiri dengan Husnul Khotimah. Entah kemudian beliau berdua kemudian masih melanjutkan atau tidak, itu urusannya. Yang penting kepengurusan di periode ini harus diakhiri dengan baik di muktamar nanti itu. Paling enggak karena kan nanti ada laporan pertanggungjawaban organisasi kan. Bahwa ketua umum akan melaporkan apa yang sudah dilakukan selama 5 tahun dan lain sebagainya. Dan itu nanti muktamirin yang akan menilai apakah laporannya diterima atau tidak kan, itu nanti di muktamar. Makanya memang ya mungkin perhatian orang akan tersedot pada persoalan pemilihan ya. Termasuk ini juga sesuatu yang mungkin kenapa Munas dan Konbes itu juga masih belum ditentukan tanggal, waktu dan kepanitiaannya atau apapun lah ya. Karena butuh persiapan yang matang dan lain sebagainya. Karena itu akan terkait dengan mekanisme kan. Apakah kita masih ingin menggunakan ahwa untuk Rois Am, kemudian tanfidiyahnya ditunjuk langsung oleh Rois Am, terpilih bersama dengan ahwanya. Ini kan banyak, sekarang saya membaca di media sosial itu kan banyak usulan-usulan yang sebenarnya sangat bagus ya kalau itu kemudian menjadi bahan untuk dibincang di Konbes nanti, misalnya soal mekanisme itu. Apakah mungkin misalnya tadi sistem pemilihan itu lebih disoftkan lagi untuk biar kiai-kiai kita yang ini sepuh ini kita berikan kesempatan untuk jadi mungkin kalau saya sebagai santri, sebagai kader NU gitu kan pengen melihat mungkin sebelum ditawarkan di dalam forum Munas Konbes itu mungkin kiai-kiai sepuh kita yang tersisa hari ini yang itu diminta pendapatnya soal mekanisme pemilihan pemimpin di NU itu. Dan baik Surya dan Tanfidiyah. Iya, baik Surya maupun Tanfidiyah sebelum kemudian dirapatkan di dalam forum. Biar ada kebijaksanaan yang lahir. Iya, biar kita mendengarkan apa yang diinginkan oleh para kiai kita hari ini. Menarik juga, karena kemarin aku ingat hasil dari konflik yang lumayan lama ini, itu orang-orang yang berpikir mulai menyimpulkan sebagian, banyak sekali ya teman-teman yang menulis ini semacam ada dualisme ya gitu. Tidak ada antara Rois Am dan Ketum itu seolah-olah sama. Tidak ada yang lebih tinggi di antara yang lain. Sehingga mulai banyak tuh waktu itu usulan misalnya, gimana kalau ketua umum dipilih oleh Rois Am? Misalnya gitu. Terus Rois Am itu dipilih oleh Ahwa, yang Ahwa itu bertanggung jawab termasuk sampai akhir. Kalau selama ini kan Ahwa itu hanya memilih Rois Am, selesai. Tidak ada kelanjutan. Jadi tidak menjadi DPR-nya, Dewan Etik, Dewan Etiknya Rois Am misalnya. Jadi untuk mengingatkan Rois Am dan seterusnya. Jadi ada mekanisme kontrol. Rois Am dikontrol oleh Ahwa,
ketua umum oleh Rois Am. Ada yang mengatakan seperti itu. Yang juga perlu kita perhatikan, muktamar ini bukan, orang tidak hanya berharap ada kepemimpinan yang baru, tapi orang juga berharap ada nilai yang baru, ada nuansa yang baru, sikap-sikap yang baru. Karena persoal isu, kalau di Barat tuh, di Inggris itu kan ada istilah problem, ada istilah issue kan. Nah di Indonesia ini agak isu punya arti yang punya konotasi yang berbeda ya. Maksud saya ada isu selain pemilihan ketua, kita punya isu tentang sikap terhadap negara, sikap terhadap pemerintah, kemudian soal visi. Sekarang misalnya kalau kita lihat PBNU, kesan yang kami tangkap, visinya itu visi global. Oke. Apa visi global? Visi global yang ngomongin soal humanitarian, ngomongin soal perang, ngomongin konflik, itu kan semua kan visi global. Artinya NU punya ambisi berkontribusi terhadap menyumbangkan punya kontribusi terhadap menjadi bagian dari solusi global, mencari solusi global. Tapi yang sebenarnya kita nggak boleh lupa, kita ini juga ada isu di grassroots. Grassroots ini adalah kekuatan kunci Nahdlatul Ulama, kekuatan utama, juga mandat utama. Dan ketika isu global itu menjadi konsentrasi yang seakan-akan melupakan atau meninggalkan isu grassroots, ini akan menjadi isu, ini persoalan, bukan sekedar isu tapi persoalan. Lalu orang boleh saja mengatakan kan ada pembagian kerja, PBNU global, di cabang-cabang itu lokal, wilayah. Saya rasa nggak gitu juga gitu. Kalau itu dianggap sebagai pembagian kerja, ya mekanismenya berbeda gitu. Saya rasa itu penting dan orang berharap di muktamar ini akan ada nuansa yang baru. Misalnya kayak NU sekarang seperti tidak ada kritisnya sama sekali dengan pemerintah. Jadi setuju gak Mas itu? Ya bisa dikatakan memang seperti itu. Iya. Atau NU memberikan support penuh terhadap pemerintah. Iya kan? Dan ini buat saya mungkin tidak jadi persoalan bagi NU, tetapi persoalan bagi bangsa. Iya, Pak. Karena bangsa kehilangan partnernya. Bangsa Indonesia ini kehilangan kelompok kritisnya. Gitu. Jadi NU bagian dari puzzle negeri ini itu hilang. Jadi kelompok kritisnya akan hilang. Ada kontra Selios, ada ormas keagamaan mungkin maksudnya. Ormas keagamaan. Artinya kontras dari dulu juga ada. Kan? Nah, lalu bayangkan kita ngomong soal kemiskinan. Sebagian orang mengatakan kalau NU ini sejahtera, maka angka kemiskinan akan drastis turun. Iya kan? Setuju nggak Mas? Iya kan? Saya setuju lah. Saya setuju. Karena warga Nahdien ini. Setuju kan? Bayangkan. Nelayan, petani. Lalu kalau NU mendukung program pemerintah, gitu, artinya mayoritas penduduk Indonesia ini mendukung program pemerintah. Lalu kemudian orang mencari-cari memproblematisir dengan mengatakan misalnya dukungan PBNU itu belum tentu dukungan orang NU loh. Ngeri ini Pak. Iya. Bisa dipahami. Jadi bayangkan PBNU mulai dianggap bukan representasi Nahdien. Lalu representasi Nahdien siapa? Orang dulu orang menganggap partai politik sebut nama misalnya partai politik yang saya nggak usah sebut nama ya, yang didirikan oleh sebutannya nggak apa? PKB misalnya. Tapi PKB bagaimanapun dilahirkan oleh NU. Iya, PKB dilahirkan oleh NU. Orang mengatakan bahwa PKB ini representasi Nahdien gitu, di parlemen. Tapi PBNU pernah mengatakan PBNU membuka pintu kepada seluruh partai. Nah, artinya sudah tidak lagi punya representasi. Secara de jure atau secara narasi, sorry bukan de jure, secara narasi Nahdien ini lalu Nahdien akan terus gimana ya yang merepresentasikan masalah. Nah orang berharap muktamar ini akan menyelesaikan itu semua. Betul. Memang
kalau kita recall persoalan-persoalan yang secara langsung ini kan yang dikonsentrasi oleh jaringan tatanan elit di PBNU itu masalah internasional gitu Pak Idris. Rata-rata itu. Rata-rata begitu. Dan di internal itu memang itu menjadi catatan betul ya ternyata ya. Baik dari luar dan di internal juga. Maksudnya di luar negeri ataupun teman-teman di kelompok intelektual NU di dalam negeri. Nah, tadi kalau kita ini sebenarnya yang menarik ini. Saya mau kembali dulu ke masalah pemilihan itu, mekanisme pemilihan. Yang sebenarnya ini menjadi sangat concern sekali orang-orang itu. Jadi ada tadi misalnya masalah pemilihan visi misi NU misalnya. Ada kemarin itu adalah catatan yang disampaikan oleh peneliti di lingkungan NU Mas Hasanuddin Ali itu NU sepertinya mulai kehilangan mekanisme untuk menyampaikan visi misinya atau dakwahnya kepada kelompok yang lebih muda misalnya, itu faktor yang lain. Nah, kalau akan ada perubahan mekanisme seperti yang diusulin teman-teman, itu memungkinkan nggak Mas? Atau mekanismenya kayak apa sih? Ya mungkin, itu kan asal sejauh yang saya pahami ya, itu asal kemudian disepakati dalam forum. Muktamar. Ya terutama makanya kan Munas dulu itu, Konbes dulu itu. Kalau misalnya di Konbes sudah ada pembahasan tentang mekanisme nanti di Muktamar misalnya, ya artinya sudah dimulai dari situ. Usulan-usulan itu harusnya dimulai dari situ, yang nanti akan dibawa di Muktamar. Karena kalau nanti di forum yang lebih besar, forum di Muktamar, sebelum pemilihan kan ada Konbes dulu kan, untuk menyepakati tata tertib pemilihan, mekanisme, kemudian kriteria dan lain sebagainya misalnya, itu kan akan dibahas di forum itu. Kalau seandainya tadi ya saya sempat tiba-tiba kok muncul meminta dulu saran dari nasihat dari Pini Sepuh itu, saya kepikiran Kiai Khos yang selama ini kita anggap sebagai tokoh-tokoh kunci pakunya NU hari ini ya kita bisa lihat dari kesepuhan, dari usia, keilmuan dan kewiraian itu kan mungkin kita bisa mendengarkan apa sih sebenarnya yang diinginkan oleh beliau-beliau itu tentang mekanisme, tentang proses pemilihan dan lain sebagainya. Barulah kemudian ketika sudah belanja dalam tanda kutip ya, belanja informasi dari beliau-beliau itu kemudian coba dikemukakan di forum. Ini ada tawaran begini, bagaimana para peserta forum di dalam Konbes misalnya itu menyepakati atau dari usulan ini apa yang perlu kita respon. Saya setuju ini. Saya ingat pesan Kiai Nurul Huda. Kiai Nurul Huda Jazuli. Beliau mengatakan begini, ketika konflik itu ya, kalau saya nggak salah, bahasanya begini, hal-hal seperti ini terjadi, mbok pilih, mbok menawi loh niki nggih, mbok menawi. Ini terjadi karena perilaku gus-gus yang mboten pati ngaji. Ini perilaku gus-gus yang ngerapati ngaji. Artinya bahasa Indonesianya itu hal-hal ini penonton publik ini. Konflik seperti ini terjadi mungkin terjadi karena perilaku para gus yang nggak seberapa ngaji. Artinya kiai menengarai ada gus-gus yang nggak seberapa ngaji melakukan intervensi hebat atau punya peran besar, jadi perannya melampaui ngajinya, kira-kira gitu. Kita harus identifikasi nggak tuh siapa aja? Identifikasi jelas susah. Saya setuju dengan Pak Idris, walaupun saya sebenarnya tidak terlalu yakin mekanisme muktamar seperti apa itu akan memberikan pengaruh pada produk muktamar. Saya masih meyakini ada abstrak system. Tapi itu kayaknya memang ya lebih penting daripada ngebahas kandidasi ya. Iya. Mekanisme itu. Saya kira iya. Jadi kenapa saya tiba-tiba mengusulkan itu ya karena saya ingin sebenarnya apa yang ada di dalam pikiran Pini Sepuh itu terkait dengan proses kepemimpinan nanti itu ya, proses pemilihan itu. Jadi sebelum kemudian ditawarkan ke forum itu kita mendengarkan dulu dari beliau. Soalnya yang udah keluar itu adalah survei mengenai kandidat. Aduh, gimana? Saya bacain ya. Boleh. Ada beberapa survei ini, nama-namanya juga top sebenarnya, top. Ya sebagian besar predictable lah, memang itu orang-orang topnya NU lah.
Nih ada salah satu survei. Ini kita comot dari Facebook karena populasi NU itu ada di Facebook. Kebanyakan populasi NU daripada Instagram atau Twitter, X itu. Nah, misalnya hasil jajak pendapat hashtag Muktamar 35 NU. Gue nggak tahu ini siapa yang nyelenggarain juga ya sebenarnya ya. Udah lah ya kita anggap kandidat ketua umum PBNU pilihan pengurus dan warga NU. Pengurus dan warga NU. Satu. Kiai Haji Imam Jazuli, Cirebon, ya kan? 2, ini 26,2%. Kiai Haji Marzuki Mustamar, 22%. Kiai Haji Yusuf Khudori, 17%. Gus Yusuf. Kiai Haji Yahya Kholistakuf, nomor 4, 9,8%. Kiai Haji Zulfa Mustafa, 4,6%. Kiai Abdus Salam, Gus Salam Jombang, 4,3%. Profesor Kiai Haji Nasaruddin Umar, Menteri Agama. Menteri Agama pengaruhnya besar sekali nih. Baru kemudian ada Haji Saifullah Yusuf. Gusipul. Haji Nusron Wahid, menteri selanjutnya. Ya kan? Terus Profesor Kiai Haji Nuh. Pak Nuh. Dia DEA. Pak Nuh. Terus ada Kiai Haji Abdul Ghaffar Rozin, Gus Rozin. Kiai Haji Juhadi Muhammad, Ketua PW Jabar ya? Ya. Terus Kiai Haji Abdul Hakim Mahfud, Gus Kiki. Ketua PWNU saat ini. Tapi bukan itu satu-satunya. Ada yang lain. Nah, survei lain juga. Hasilnya lain juga. Ini dipublish Rabu 18 Maret. Respondennya? Nggak tahu. Kalau tadi kan katanya pilihan pengurus dan warga. Kalau ini ada nggak? Ini juga pilihan santri dan kiai. Kandidat ketua umum PBNU pilihan pengurus dan warga NU juga. Ini bukan, sorry. Ini yang sama. Yang satunya ini. Hasil polling kandidat calon ketua umum PBNU. Ada catatan kakinya, bintangnya. Hasil polling ini berdasarkan survei dan mungkin tidak mencerminkan hasil akhir pemilihan karena masih ada proses pemilihan. Ya iyalah, pasti semua juga tanda. 1, dari ini. Kiai Haji Marzuki Mustamar, 64%. Di bawahnya Kiai Haji Zulfa Mustafa, langsung anjlok 8%. Nomor 2 aja udah 8%. Itu berarti kayak Prabowo kemarin itu. Gitu ya? Langsung 56% kan. Sekali putaran. Terus Kiai Haji Nasaruddin Umar 7,9%. Kiai Haji Yusuf Khudori 7,2%. Kiai Haji Ghaffar Rozin 4,5%. Kiai Haji Nusron Wahid 2,9%. Kiai Haji Abdus Salam Gus Salam 2,5%. Kiai Haji Yahya Kholistakuf paling bawah 2%. Gus Yahya paling bawah yang di paling bawah yang ini. Ini kayaknya bisa diprediksi ini surveinya di daerah mana. Ya, itu sangat tendensius. Di depan apa namanya orang yang baru selesai PSI dipertanyakan mekanisme surveinya. Saya justru khawatir ya, ada banyak tokoh-tokoh NU yang karena tidak populer lalu tidak masuk dalam penjaringan. Ya memang pemilihan ketua umum itu memang popularitas. Nah, itu sayangnya akhirnya kita kehilangan. Sama kayak Pilpres begitu. Sama. Saya juga misalnya ada orang hebat ya. Saya contoh misalnya Suriah NU kita yang muda misalnya milenial, Kiai Azaim Ibrahimi, pengasuh pesantren Salafiyah Safiyah Sukorjo yang santrinya 20.000 lebih misalnya. Ini nggak bias pesantren ya? Bias boleh ya. Misalnya lalu tanfidiahnya Ramama, pengasuh pesantren Anukoya, suaminya Mbak Inai, yang Madura semua ini. Bapak dari Madura. Ini kan contoh kualifikasinya ya, bayangkan ya. Kiai Zaim ini alim, alumni Makkah gitu kan, santrinya banyak. Kalau Wirai tidak pernah jadi di pemerintah atau apalah yang gitu-gitu. Artinya beliau bersih dari kontroversi. Ramama, beliau aktivis, intelektual, pengasuh pesantren, alumni Azhar. Itu kan top gitu. Kenapa nggak mudah begini? Dan saya rasa kontaminasi agak bisa dihindarkan, kontroversi bisa dihindarkan. Kenapa nggak kita calonkan yang ini? Nggak harus Kiai Zaim, walaupun saya setuju nggak harus Ramama, tapi yang semacam inilah kira-kira. Gitu. Saya jadi ingat kemarin sempat ada kawan kita
Gus Roy Murtado, penulis status panjang, dia mengusulkan agar kandidat itu seperti misalnya Gus Fayat. Nah, yang progresif pemikirannya misalnya betul. Misalnya, betul. Ya namanya usul kan ya. Mohon maaf, Madura lagi. Cirebon, tolong. Cirebon. Berat itu. Madura semua ini tiba-tiba ini. Kenapa terlihat bibit-bibit Madura ini sebenarnya keren tapi tidak terekspos. Iya. Dari tadi kandidat itu gak ada Madura kayaknya. Iya. Yang disebutkan di survei tadi. Disebutkan di survei. Bias Jawa. Bias. Dan ini bias sepertinya Jawa. memang bias juga. Ini kan kepemimpinan yang dibicarakan adalah Tanfidiah ya. Iya. Kayaknya Tanfidiah Iya. Bukan yang Suriah. Di Suriah kita punya banyak sekali yang sepuh-sepuh. Kalau tadi kita bicara sudah ahlul hali wal aqdi ya. Itu ada misalnya di level itu. Yang kemarin siapa aja itu Mas? Yang kemarin Ahwa itu Mas, anggotanya Mas. Tuan Guru Turmuzi. Tuan Guru Turmuzi. Gusmus. Kiai Haji Mustafa Bisri. Kiai Ma'ruf. Kiai Anwar Mansur. Kiai Anwar Mansur. Rois Am sendiri. Medan. Terus Tuan Guru yang Medan itu siapa ya? Saya Marbun Kiai Marbun. Ya. Lalu ada dari Sulawesi itu yang sudah wafat. Kiai Sanusi Baco. Terus siapa lagi ya kemarin itu? 9 ya? Mbah Dimyati Rois almarhum. Iya betul. Nah ini sosok sepuh-sepuh. Ada juga Kiai Banten misalnya yang sepuh. Kiai Dimyati. Abuya. Dan kita itu punya masalah Abuya Muhtadi. Kita punya masalah dengan bias ya. Misalnya bias itu kan manusiawi. Ini maksud saya kita ada masalah bias dengan misalnya kiai ini diidentikan dengan ini sebagai pengganti ini sebagai pengganti ini. Saya rasa ini yang suara-suara yang tidak populer ini penting sekali untuk terus digelorakan. Kalau kita punya banyak alternatif. Suriah, kalau bicara Suriah kan sebelumnya Kiai Said di muktamar sebelumnya masih tanfid kan. Kalau sekarang udah makin sepuh Suriah, ya kan gitu kan maksudnya ya. Sudah secara usia. Dan kebijaksanaannya udah makin gitu kan. Kalau tanya sama Kiai Nurul Huda Jazuli, saya rasa Kiai Said. Beliau pernah secara eksplisit waktu di Tebu Ireng kalau nggak salah itu. Waktu apa di mana? Sebagai roh Islam. Iya. Memang Kiai Said, beliau tadi Kiai Ma'ruf, terus Gusmus, ini kan kapasitasnya roh Islam yang sekarang. Ini kan kapasitas untuk menjadi roh Islamnya juga sudah sangat oke. Walaupun yang kita bicarakan tadi ini selain sosok-sosoknya itu tentu sosok-sosok itu tidak bisa kita jangkau sekarang ya. Siapa saja di luar sana. Itu masih banyak ulama-ulama kita yang memiliki kapasitas, karisma dan seterusnya untuk menjadi ahlul hali wal aqdi. Kayaknya kalau penonton podcast ini menulis komen nama-nama menarik yang menurut mereka menarik, bakal seru juga. Subscribe. Nah, ini kan Ahwa ini kayak aku jadi keinget ketika kemarin rame Iran itu. Ini kan mirip sama Mula, kan ya? Tradisi Mula. Mirip sama Mula. Apa yang bisa kita pelajari dari situ Mula dan kan kalau di Iran itu roh Islamnya ini adalah Ayatullah. Sekarang siapa namanya? Mujtaba Khamenei. Terus presidennya itu tanfidnya, pelaksananya. Yang kita juga jarang tahu kan? Siapa presidennya itu? Kita terakhir tahu itu yang terkenal kan terakhir siapa namanya? Yang sangat bersahaja itu Iran. Ahmadinejad. Sudah ganti 3 kali. Setelah Ahmadinejad itu Hasan Rohani. Rohani nggak begitu terkenal kan. Nah ini yang ini malah nggak terkenal. Bedanya lagi. Ini bedanya strukturnya mirip apa ininya? Bedanya atau yang bisa kita petik? Beda terutamanya adalah di Iran presiden pasti tidak lebih terkenal daripada Supreme Leader Ayatullah. Di Indonesia Tanfidiah di NU ketum biasanya lebih terkenal. Terutama sejak Gus Dur, Pak. Iya. Sebelum Gus Dur itu sebelum Gus Dur ya kita tahu lah roh Isam kayak Mbah Hashim Asy'ari, kayak Wahab, kayak Bisri.
Itu kan pendiri semua kan. Ya. Yang artinya Kiai Idham ya memang terkenal. Ya siapa yang tahu Kiai Hasan Gippo? Betul. Zamannya Mbah Hasim. Kalau orang yang tidak pernah mengikuti kaderisasi di NU, itu saya kira nggak tahu. Kiai Hasan Gippo itu pengusaha katanya. Iya, pengusaha. Tapi juga kayak katanya secara keilmuan juga sebenarnya oke. Betul, tapi kan betul. dibandingkan Rois dengan Rois Akbarnya itu, ya sangat jauh sekali kan. Nah ini kemudian ya mungkin pas zaman Kiai Ali Maksum ya itu juga masih oke ya. Kiai Ali Maksum itu sangat disebut Rois Am mas. Ketumnya ya Kiai Idham itu. Oh, Kiai Idham Khalid. Kiai Idham Khalid. Nah baru sepeninggal Kiai Idham, Gus Dur kan. Gus Dur menjadi ketua umum. Rois Amnya Kiai Ahmad Siddiq awalnya. Oke. Nah itu mulailah popularitasnya. Gus Dur memang populer sejak awal kan. Ya. Itu yang aktivis dan seterusnya. Dan Gus Dur itu kalau di cerita-cerita tongkrongan kita kan, kalau sudah Gus Dur yang sebut yang lain ketutup kotanya. Betul. Seperti nama besar Gus Dur itu. Betul. Dan sejak saat itu tren berubah. Tren tanfid yang popularitas terutama popularitas bukan soal keilmuannya tapi popularitasnya. Saya tidak menganggap bahwa Kiai Ahmad Siddiq tidak lebih alim dari Gus Dur, tapi secara popularitas itu Gus Dur lebih populer dibandingkan Kiai Ahmad Siddiq. Posisi tanfidiyah itu semakin populer, makin terangkat ke publik. Sementara di NU itu kan bagaimanapun juga organisasi tradisional, di mana figur itu menjadi lebih penting daripada yang tertulis gitu kan. Artinya ketika popularitas Tanfidiyah itu lebih kuat dibanding popularitas Surya, maka image publik itu akhirnya dan Tanfidiyah ini punya kualifikasi lebih, kesannya seperti itu. Kesannya ya, karena popularitas tadi. Kalau dilihat dengan mekanisme Ayatullah atau mekanisme permulahan di Iran, itu yang paling menurut saya beda banget itu, saya kaget ya. Pertama saya mau kasih contoh kasus saya. Ketika saya ke Iran, saya tuh pingin beli baju mula, pingin beli gamis buat kenang-kenangan itu kan. Nah baju wisuda Western Sydney itu desainnya itu mirip kayak baju mula gitu. Nah begitu aku mau pingin lah beli baju itu kayaknya buat seru-seruan. Ternyata aku beli nggak ada Pak. Nggak dijual bebas? Nggak dijual. Jadi itu memang diberikan ketika seseorang itu sudah diakui punya kualifikasi. Sebagai mula. Nah di Indonesia kualifikasi itu tidak jelas. Ya, standarnya. Juga, iya, lalu pengakuannya juga tidak jelas. Kalau mullah itu gimana? Jelasnya itu gimana? Mungkin saya tidak kurang detail, tapi garis besarnya begini. Seseorang itu menjadi santri dulu. Oke. Jadi Ma'had Ali. Santri di sana itu adalah sebuah proses belajar untuk menjadi mullah, untuk menjadi kiai. Di Indonesia itu tidak. Di Indonesia santri itu siapapun yang tidak percaya atau kurang yakin dengan pendidikan non pesantren, mondokin anaknya di pesantren. Nggak semua pengen jadi mullah, pengen jadi kiai. Semua pengen jadi kiai. Makanya kualifikasi alumni pesantren itu berbeda-beda walaupun level kelasnya sama. Pesantrennya sama, gurunya sama, kitabnya sama, hasilnya tetap beda. Hasilnya tetap beda. Nah, karena nggak ada standarisasi. Nggak ada standarisasi. Standarisasi dan ya memang belum ada ini, makanya kemarin saya sempat ngobrol dengan salah satu kiai itu, salah satunya menanyakan soal metode ini, nyambung soal itu ya. Metode belajar. Apa kira-kira metode belajar yang benar-benar bisa digunakan, yang sekiranya orang belajar itu semuanya akan mendapatkan pengetahuan yang sama. Kalaupun berbeda itu nggak jomplang. Betul. Hari ini itu kan orang misalnya saya nyebut orang mondok di pesantren A terkenal dengan alumni yang alim-alim. Kita ukur aja misalnya pesantren itu setiap tahun meluluskan berapa alumni. Taruhlah 500. Yang bisa baca kitab dari 500 itu berapa persen? Terus? Yang tahqiq dengan pengetahuan yang dipelajari itu pasti nggak lebih banyak dari jumlah. Ya pasti mas, kalau lebih banyak kan ya artinya bukan, maksudnya kalau mekanisme, kalau metodenya terstandarisasi. Betul, kalau metode itu benar-benar teruji, metode belajarnya, metode pembelajarannya teruji, artinya orang itu akan punya kualifikasi yang sama. Betul. Nah, sebenarnya di Indonesia
itu kita sudah punya loh presiden itu, Mahat Ali. Mahat Ali itu kan sudah punya presiden itu ya. Itu standarisasi kan. Artinya konsistensi kita salah satunya di Mahat Ali kenapa bisa sukses itu? Karena semua yang masuk Mahat Ali punya cita-cita yang sama, pingin punya keahlian itu. Misalnya kalau di Sukoharjo ya fikih, kalau di Tebu Ireng hadis, ya kan. Nah kayak gitu mereka pingin punya itu, sama dengan mullah tadi si calon mullah. Nah di Iran si calon mullah ini kemudian akan menjadi mullah setelah melalui proses membuat karya dan karyanya diuji oleh Dewan Mullah. Nah lalu Dewan Mullah itu kemudian si calon mullah ini diakui sebagai mullah junior yang kemudian magang pada mullah senior dan begitu seterusnya. Artinya kalau kita ngomong ahwa, seseorang yang memilih ahwa itu tidak punya kompetensi yang terstandar. Pemilihnya maksudnya. Pemilih ahwanya. Pemilih ahwa. Ya akhirnya juga ahwanya juga. Akhirnya kan begitu. Karena kan ahwa itu kan ulama-ulama dari cabang-cabang itu kan mereka mengajukan nama gitu kan. Nah saya nggak ngomong kapasitas ulamanya ya. Tapi pemilihnya. Ya tapi si pemilih ini mereka tidak punya parameter yang disepakati, parameter yang sama. Jadi kalau kita ngomong mullah tadi, Dewan Mullah itu untuk menentukan orang ini pantas menjadi mullah, dia punya parameter yang sama seluruh dewan. Penjurian itu menggunakan metrik yang sama. Di kita enggak, Pak. Nah, si pemilih itu bebas saja memilih siapapun. Itu memang yang ada di kepalanya masing-masing. Kepala mereka. Yang dikenal yang ada. Iya. Tapi mungkin ini orang nggak banyak tahu, Mas. Cara memilih ahwa di NU itu di muktamar lalu lah setidaknya. Jadi kan di muktamar lalu, ini kalau saya nggak salah ya, muktamirin sekitar 500-an orang lah ya. Sekitar segitu dari cabang dan wilayah itu memilih, pertama dia memilih calon anggota Ahlul Halli wal Aqdi. Jadi mereka para muktamirin itu peserta rapat itu menulis nama. Terus dipilihlah 9 yang paling populer atau berapa yang paling banyak, tertinggi, suaranya tertinggi. Akhirnya ditulis semuanya di depan. Di ranking. Berapa yang paling tinggi itulah yang ditetapkan menjadi anggota ahwa. Anggota ahwa kemudian rapat di internal untuk memilih anggota ahwa itu untuk memilih Rois Am. Keluarlah waktu itu Kiai Haji Miftahul Akhyar sebagai Rois Am. Setelah itu selesai. Setelah itu pemilihan ketua umum oleh peserta muktamar. Sama seperti mereka memilih nama ahwa tadi. Nama ahwa. Kalau nama ahwa kan 3 kalau nggak salah ya. Dia nyantumin. 1 orang 3. Ya, saya ingat saya 3. Saya ingat saya. Kalau yang muktamar 1 kan. Kalau yang ketua umum 1. Kalau yang memilih ketua umum 1. Anggota rapat itu, peserta muktamar itu hanya memilih 1 nama. Nah, baru kemudian ada putaran pertama. Iya, baru putaran kedua. Dan kedua. Itu memilih 2 ya. Iya. Jadi nanti 2 orang itu dipilih lagi. Oke, begitu. Kalau yang tadi yang diusulin beda. Yang sempat dibicarakan bukan diusulin. Yang dibicarakan beda. Peserta muktamar memilih Ahlul Halli wal Aqdi. Ahlul Halli wal Aqdi memilih Rois Am. Rois Am memilih ketua umum. Ini salah satu opsi tawaran atau buah pikiran. Nah, gitu-gitu. Cuma yang tadi kita bicarakan kemudian standarisasi mullah ini kaitannya panjang sih, Mas. Ini karena nanti masuknya ke soal standarisasi walaupun sudah ada Mahat Ali. Karena yang milih juga kan udah senior-senior, kiai senior ya. Betul. Dan saya yakin walaupun saya nggak tahu bedanya kayaknya antara mekanisme mullah dan mekanisme kiai. Ketika orang sudah menjadi Mahat Ali, bercita-cita jadi mullah, menjadi mullah junior dan seterusnya. Itu kayaknya kehidupannya dijamin oleh negara. Oh iya. Kalau di Iran Kalau di Iran iya. Tetapi kehidupan dijamin negara itu belum tentu lebih kaya. Iya, kita bicara kaya. Iya, artinya ini mirip sama
di Katolik, kayak Romo Vatikan. Nah, di Katolik di sini. Katolik. Kayak Romo Magnis misalnya, Romo Magnis, Jesuit gitu. Dia tidak punya harta apapun. Betul, celananya hanya 6 gitu. Itu pun warisan dari kakaknya. Iya, itu aja. Tapi dicukupi. Rumah ada, tempat tinggal ada. Mau kemana nggak ada kekhawatiran. Nggak ada kekhawatiran. Sebenarnya memang begitu ya cara. Aku nggak tahu ya apakah Malaysia juga menerapkan hal seperti. Tapi kayaknya Malaysia itu. Kayaknya iya. Malaysia kayaknya enggak. Malaysia itu yang aku tahu imam masjid. Terus para kiainya itu disaluri APBN-nya lah ya kira-kira. Kita kan enggak, kadang-kadang kita kan guru diniyah juga ada ini kan insentif apa gitu. Astagfirullah mas. Berat mas, dengan adanya MBG berat semuanya. Udah. Oh gitu ya. Oke, kita enggak bahas MBG. Oke. MBG itu bab lain. Bab lain. Jangan sampai kita ikut keracunan. Jangan. Nah, sudah banyak. Kita sekarang di ini mekanismenya begitu. Tapi kira-kira mekanisme mulahnya ada standarisasi dan seterusnya. Lalu aku menarik tadi, kita lanjut tadi yang sudah disinggung sama Mas Malik soal misalnya visi misi masalah-masalah yang perlu diidentifikasi dan dibicarakan. Tadi Mas Idris juga udah nyinggung, kita belum nyampe ke situ ya persiapan ya. Dan ini juga menjadi isu tersendiri ya. Ini kan kita sedang berada di tengah-tengah situasi yang menantang. Di dunia kita punya pemimpin global. Namanya Trump yang ngajak terus ya kan. Persis. Israel sama Amerika perang hajar Iran. Di Indonesia kita punya presiden yang mendukung orang seperti Donald Trump. Nah, di PBNU kita punya orang yang mendukung pendukungnya Donald Trump. BOP-nya. Ya kan Gus Yahya memang mendukung BOP dengan perspektifnya bahwa itu adalah salah satu ikhtiar satu-satunya yang paling mungkin saat ini. Saat beliau berbicara ya, mungkin 5-10 menit setelah beliau berbicara sudah beda geopolitiknya. Ya mungkin beda. Nah tapi kira-kira mungkin kan memang dari perubahan situasi-situasi itu kita perlu ngerumusin apa aja sih yang perlu dibahas. Biasanya kalau muktamar itu mekanisme untuk menjaring isu untuk dibahas di dalam pembahasan itu apa mekanismenya, gimana Mas? Sampai kan sering terlibat di tim perumus biasanya. Ya kalau mekanisme untuk pembahasan yang di Komisi Bausul Masail, yang di Munas, itu biasanya kita PB itu mengirimkan surat ke PW dan PC untuk mengirimkan as'ilah soal-soal yang akan dibahas. Dan mereka itu selain di PB kita menyiapkan, kita juga kita nanya ke mereka, kita minta ke mereka, soal apa aja yang mau dibahas nih gitu. Punya persoalan apa punya usulan soal apa yang baik akan dibahas. Baik internal organisasi maupun di luar organisasi. Tapi lagi-lagi ini kan Munas, kalau Munas itu perspektif keagamaan yang dibahas di dalam 3 komisi itu. Waqiyah, Maudhu'iyah dan Qonuniyah kan. Beda dengan masalah yang di luar ya? Beda. Kalau Munas sama kalau Konbes kan soal organisasi. Organisasi aja. Kalau soal-soal keagamaan, soal yang terjadi di masyarakat, yang perlu. Soal publik dari perspektif keagamaan. Bukan hanya masalah tata cara wudhu. Bukan. Bahkan soal konstitusi juga. Ada undang-undang yang perlu kita challenge. Betul. Ada RUU yang perlu kita advokasi. Betul, waktu itu kan sempat kita membahas perampasan aset. Dan lain-lain. Atau ada kebijakan pemerintah yang perlu didukung. Ada yang perlu didukung atau ada yang perlu dikritik gitu kan. Misalnya permen atau PP atau undang-undang yang perlu kita review. Jadi itu mekanismenya adalah kita mengirimkan surat untuk mendapatkan PBNU mengirimkan surat-surat kepada PW dan PC. Ini harusnya lebih mudah kalau sekarang. Karena zaman dulu belum ada Digdaya itu. Jadi Digdaya itu mekanisme yang cukup efektif Mas Malik sekarang. Nah beliau kan 6 tahun gak ada. Belum tahu. Jadi yang terbaru itu kalau dulu untuk meminta masukan begitu itu ngirim surat kemana-mana. Sekarang eranya Gus Yahya itu salah satu yang terbaik, milestone-nya lah ya menurut saya itu adalah adanya Digdaya aplikasi. Jadi kalau dari Jakarta PBNU dia pengen ngirimi surat meminta masukan daftar inventaris masalah DIM-nya misalnya dari PWPW dan PC.
Cukup di aplikasi itu dan ketua ketua dan sekretaris Mas ya? Iya, ketua sama sekretaris yang punya stakeholder di PW dan pengurus wilayah NU dan PCNU bisa ngakses itu punya akun di situ dan bisa ngakses. Jadi udah nggak perlu ngirim surat balik. Itu cepat itu mestinya lebih cepat Mas ya. Kalau ada hal-hal yang lambat itu karena apa berarti? Ya, itu jalur normalnya begitu kira-kira. Yang nggak normal kan, misalnya masalah SK yang kemarin sempat jadi persoalan, itu hal di luar itu kira-kira. Ada faktor kesibukan dan seterusnya. Itu juga memicu konflik yang kita bicarakan tadi. Ya, artinya sebenarnya sekarang kalau mau memberikan sesuatu, informasi atau instruksi atau apapun lah ya, itu sebenarnya bisa dengan secara teknis jauh lebih mudah ya. Iya. Secara teknis sangat mudah. Artinya kalau kita butuh misalnya, kan tinggal dikasih waktu aja berarti. Iya, berapa hari. Tunggu waktu misalnya satu minggu, misalnya 5 hari kerja ditunggu. Daftar masalah yang mau dibahas apa. Terus setelah terkumpul. Nanti dibahas oleh tim di PBNU itu. Tim itu biasanya, kalau saya ingat karena saya menjadi sekretaris Komisi Konunia sejak Muktamar Lampung ya, sekretaris Komisi Konunia Basul Masail itu. Jadi setelah mendapatkan asilah itu, lalu kita bahas, sudah ada SK-nya, tim Konunia itu siapa aja, tim Maudhu'iyah siapa aja, tim Waqi'iyah itu siapa aja. Nah ini tim-tim ini yang akan membahas kelayakan soal. Apakah soal ini layak untuk diangkat? Apakah diverifikasinya di situ. Didiskusikan. Apakah ini soal ini relevan nggak dengan sekarang? Apa ini pas nggak kalau dibahas di muktamar, di forum yang paling tinggi? Misalnya skala masalahnya terlalu kecil. Misalnya dianggap ini terlalu kecil, ini cukup dibahas di PWNU atau cukup dibahas PCNU aja ini. Kenapa harus dibahas di muktamar? Di muktamar itu kalau misalnya di Konunia itu ya paling nggak harus undang-undang, RUU. Apa bedanya itu? Sorry. Sebelum ini, Konunia Maudhu'iyah sama? Ya kalau Waqi'iyah. Kalau Konunia itu membahas tentang undang-undang, peraturan pemerintah. Tentang legislasi lah. Apapun bentuknya, kalau di DPR itu bisa undang-undang atau RUU atau Perpres atau apa. Atau kita mengusulkan undang-undang baru. Mengusul undang-undang. Itu jadi bisa. Atau misalnya kita mau membahas Perpres, Permen dan lain-lain. Maudhu'iyah. Kalau Maudhu'iyah itu tematik, jadi konsep besar, gagasan-gagasan besar. Misalnya kita mau ngusul gagasan. Ya, jadi kayak misalnya pengen membahas, kalau Munas Banjar misalnya tentang konsep non-muslim, status non-muslim. Gitu. Yang tidak ada kafir di Indonesia. Itu kan pembahasan yang Maudhu'i kan, itu kan pembahasannya usul kan itu. Jadi tematik dan itu manhaji. Kayak yang jurisprudensinya belum ada. Yang jurisprudensinya belum ada, yang belum ada di kitab kuning, tapi kita pengen lihat gagasan besarnya apa, konsepnya. Nah kalau Waqi'iyah itu yang kasus-kasus. Kasus-kasus yang biasanya yang update ya, yang terbaru. Lebih ke fikih banget. Lebih ke fikih banget. Jadi misalnya furuk sekali. Jadi misalnya hukum MBG misalnya, hukum membuka MBG misalnya, atau hukum membelikan motor untuk MBG, sementara ada kasus apa yang lebih dibutuhkan. MBG misalnya, hukum kemaslahatan MBG di tengah susahnya finansial negara. Misalnya itu Waqi'iyah. Itu Waqi'iyah maksudnya. Oke. Kayak minggu lalu itu ada di Basul Masail di sebuah pesantren di Jawa Timur. Kayaknya pertanyaan itu begini. Bagaimana hukumnya negara Islam memberikan fasilitas kepada Amerika untuk membangun pangkalan militer yang akan digunakan menyerang negara Islam. Itu Waqi'iyah itu. Karena hukum apa hukumnya, ada halal kejadian, haram, hukumnya apa? Halal, haram, mubah, makruh dan seterusnya. Kemarin memang sempat Kiai Afif kayaknya sempat nulis mengingatkan kita bahwa Kiai Hashim Asy'ari dulu pernah mengharamkan haji kolonial di zaman kolonial. Karena apa ya waktu itu? Saya nggak tahu persisnya apa fatwa itu. Artinya itu Waqi'iyah. Oke. Gitu. Jadi cuman di beberapa yang saya ikuti, saya 2 kali jadi sekretaris
di Komisi Konunia itu Muktamar Lampung, kemudian yang terakhir Munas kemarin di Jakarta, yang di Jakarta itu Konunia juga. Itu biasanya soal-soal yang dari daerah itu jarang sekali yang bisa masuk untuk kecuali mungkin biasanya ada memang yang pernah dibahas misalnya dari PWNU Jawa Timur kemudian belum selesai atau dianggap masalahnya masih makin besar, itu baru bisa dibahas lagi di Muktamar. Kalau yang sifatnya usulan yang dadakan apa gitu-gitu jarang sekali bisa diakomodir. Makanya tugas panitia yang di SK-kan itu yang nyari masalah itu. Biasanya tetap mestinya lebih cepat kan ada Digdaya ini terbantu ya sekarang. Ya soal itunya iya, tapi tetap kan kita bikin soal itu bukan hanya bikin soal kalau dalam tapi rumusannya, ibaratnya juga. Jadi tim ini ya. Jadi nggak cuma ngirim surat kosong apa masalah-masalahnya. Kalau dari daerah memang ngirim itu, tapi nanti kan kemudian kita minta kamu ketika bikin ini coba juga dibikinkan narasinya bagaimana, deskripsinya bagaimana, kemudian argumennya bagaimana, rumusan sementaranya apa. Draft rumusannya. Iya. Jadi kan karena itu, makanya saya ingat waktu mimpin di Lampung itu di Komisi Kon ini cepat sekali saya mimpin sidang itu karena sudah dibagikan sebelumnya ke para peserta itu. Jadi draftnya sebelumnya kan sudah ada pra-muktamar. Draftnya udah matang. Draftnya udah matang. Jadi begitu di forum komisi saya itu waktu itu saya mimpin sidang beberapa soal saya bacakan usulannya dari ini. Oh udah selesai, Taslim. Udah. Karena di usulan-usulannya itu sudah tersusun. Sudah ada argumennya ininya dan lain. Artinya kita juga butuh waktu. NU itu butuh waktu untuk menyiapkan. Betul. Itu. Ini makanya saya yang hari ini juga berada di lembaga bawah saya misalnya itu. Ya menunggu-nunggu itu. Ini waktunya kan sudah cukup mepet kan. Ini udah bulan. Kalau memang Agustus, sekarang sudah bulan April, Mei, Juni, Juli, Agustus. 4 bulan, Pak. Ya. Siapa sih yang belum apa namanya? Munas Konbes. Belum Munas Konbes. Yang menentukan yang paling punya otoritas menentukan rapat pleno tentunya. Rapat pleno memutuskan Munas Konbes. Iya. Munas Konbes memutuskan Muktamar. Jadi kalau pertanyaannya siapa yang paling berhak menentukan muktamarnya kapan, berarti rapat konbes lebih tepatnya. Ya, konbes. Ada loh sebenarnya di muktamar itu yang saya sangat khawatirkan itu yang tadi saya sebut sebagai abstract system. Saya melihat dari kasus konflik kemarin, itu kan di sosial media banyak lalu orang menganalisa mengapa ini terjadi. Ternyata ini terjadi dari proses muktamar. Ada muktamar yang begini, yang begitu, yang begini, yang begitu. Yang dalam pandangan saya, situasi itu terjadi behind the scene, di balik muktamar. Jadi kalau Giddens mengatakan kita ini masyarakat berisiko, salah satunya karena ada abstrak sistem yang kuat. Abstrak sistem itu contoh sederhananya, kita punya duit di bank, kita ambil pakai ATM. Kita nggak tahu mekanisme persisnya bagaimana ATM itu bekerja. Dan ketika tiba-tiba ATM itu blok, duit kita hilang, apa yang harus kita lakukan kita nggak terlalu ngerti. Tapi kita percaya. Nah warga NU itu melihat muktamar itu kadang-kadang seperti abstrak sistem. Kelihatannya ada mesin proses pemilihan kepemimpinan, mesin proses membangun visi yang baru yang namanya muktamar. Tapi apakah benar-benar kita tahu perjalanan muktamar itu seperti apa? Misalnya mengapa setelah muktamar tiba-tiba pengusaha itu menjadi bendahara, si itu tiba-tiba menjadi ini. Nah, apa hubungan mereka dengan proses muktamar? Itu yang saya sebut sebagai abstrak system. Kelihatannya mekanismenya tampak semua, tapi mengapa produk muktamarnya jadi kita nggak bisa mengerti? Produk muktamar nggak bisa mengerti. Iya. Ya kalau kita tadi memang itu masalah warga yang bertanya gitu kan ya warga kita 100 juta yang besar. Iya. Banyak sekali. Nah itu hal-hal yang begitu ya banyak yang tidak kita tahu. Misalnya saya juga panitia muktamar waktu itu. Bagian publikasi. Yang saya tahu ada live streaming, Pak. Saya urusan begitu
tadi masalah mengumpulkan masalah. Betul. That's not my problem. Itu masalahnya itu masuk masalah. Oke. Kan gitu. Saya juga pernah jadi panitia muktamar di Jombang kan waktu itu, dan yang saya mengerti cuma seperti itu. Artinya seberapa sih kita bisa meyakini bahwa muktamar ini akan sangat menentukan lepas dari intervensi apapun. Iya. Oh ya, we don't know. Nah, sempat itu kan di-spill juga sama Kiai Said kan waktu itu di beberapa podcast kayaknya yang mengatakan kalau Jokowi tidak menghendaki saya dan seterusnya. Ya, sistem behind the scene yang sampean sebut itu tadi yang kayak gitu kan. Betul. Iya. Betul. Dan bisa itu dipaham. Gimana enggak Mas? NU itu kan surveinya 100 juta. Pilpres itu butuh suara yang sebanyak itu. Jadi akan ada intervensi kemana-mana. Ya. Saya dulu pernah bekerja di... Ya kita tidak bisa tutup mata bahwa banyak orang yang punya kepentingan terhadap NU. Iya. Kan gitu kan. Lalu pertanyaan yang harus dijawab oleh orang yang paling ahli dalam dunia NU dan muktamar adalah sebenarnya seberapa besar kita punya harapan terhadap mekanisme yang namanya muktamar ini. Wah, harus besar, Pak. Harus besar. Saya misalnya NU bagaimanapun ya, kepentingan orang terhadap NU itu Pak Harto zaman dulu Cipasung kurang apa terkenalnya. Sampai tank-tank itu datang. Dan kerennya Pak Harto kalah. Pak Harto kalah. Artinya dari waktu ke waktu NU itu sebesar itulah ya. Dan Pak Harto kalah kan orang lebih banyak merujuk pada kehebatan Gus Dur kan. Iya. Padahal ya bukan ada, Gus Dur. Bukan, ya Gus Dur punya jelas. Gus Dur iya. Mau bilang bukan Gus Dur itu. Bukan hanya Gus Dur, karena Rois Amnya Kiai Ilyas itu memang tidak bergeming. Iya. Jadi saya kemarin dengar cerita dari Kiai Said karena saya tanya, Kiai mulai ikut muktamar tahun berapa? Cipasung, karena itu baru beberapa bulan saya pulang dari Mekah, kemudian ikut muktamar di Cipasung itu. Dan itu saya mengakui kehebatan, ya bukan hanya Gus Dur, kehebatan Kiai Ilyas juga. Tidak bergeming. Apa katanya? Ya termasuk meminta agar jangan Gus Dur yang jadi. Tidak menyetujui. Gimana caranya Rois Am gak setuju dengan Gus Dur? Jadi pemerintah pengen Pak Harto minta ke Rois Am agar tidak setuju kalau Gus Dur jadi ketum. Di veto lah kira-kira gitu kan. Tapi tidak bergeming. Keren sekali. Gak mau. Keren sekali. Jadi kan ada, maksudnya ini cerita yang baru saya dengar. Kalau kan soal Gus Durnya apa itu bahwa Gus Dur itu menjadi contoh bagi kita semua, dan memang itu contoh yang teladan yang berat sekali. Bagaimana bisa melawan. Jadi selain Gus Dur, Kiai Ilyas juga dan orang-orang lain. Ya orang-orang lain juga, tapi ini figur Rois Am dan ketum pada waktu itu sangat luar biasa sekali. Tidak bergeming dari tekanan pemerintah itu, sama sekali nggak mundur. Itu memang salah satu muktamar yang paling... Itu kalau NU berani melawan penguasa dan menang, itu kira-kira yang masalah penguasanya atau NU-nya ya, faktor penentunya ya. Berat. Iya kan. Lalu kenapa sekarang bersayap sekali. Iya itu. Dia berusaha menjebak. Saya kan hostnya di sini. Ente yang ngatur jangan. Bukan dia. Dia yang kita mintain pendapatnya. Dia sebenarnya pengen ditanya. Kalau saya tanya. Maksudnya begitu. Nah ini kan apa ya? Memang NU yang sebesar itu partner pemerintah, satu sisi harus mengingatkan. Ini game yang abadi kan, dinamis, abadi. Kapan harus mendekat, kapan harus menjauh, kapan harus mengingatkan. Tapi iya, saya akan motong dulu sedikit. Lepas dari kemudian kita mengidealkan Gus Dur di masa Gus Dur yang dibawa tekanan Orde Baru yang sedemikian rupa dan lain sebagainya. Tapi memang kita harus melihat lebih jauh ya, lebih luas, lebih komprehensif. Bahwa memang menurut saya ini bagian dari sisa-sisa teologi politik Sunni itu sendiri. Gimana? Kalau nggak cocok mau pindah teologi politik Nah itu, makanya saya membaca status menarik sekali. Gini, saya ingin ngomong begini. Makanya begini, beberapa orang mengecam terhadap
ormas-ormas Islam di Indonesia ya, yang terutama Ahlussunnah wal Jamaah, terutama NU lebih khusus lagi, yang hampir tidak ada kritiknya sama sekali terhadap pemerintah misalnya. Itu kalau kita lihat Azhar misalnya, di rezim Asisi ini yang sedemikian luar biasa, termasuk luar biasa apa? Ya intervensinya itu. Serangan Amerika dan Israel terhadap Iran. Itu kan tidak ada suara dari Azhar untuk membela Iran itu. Bahkan yang bunyi itu adalah, yang resmi nih ya, itu menyayangkan serangan Iran terhadap negara-negara Teluk. Padahal kan yang diserang bukan negara Teluknya, pangkalan militernya kan. Nah, ini kalau kita lihat, memang ini khas teologi Ahlussunnah wal Jamaah. Teologi Sunni. Saya kooperatif sangat kooperatif dengan pemerintah. Di mana lagi? Saya mau nanya nih. Sebelum ke itu, apa lagi? Di mana lagi misalnya Sunni yang begitu lagi? Ya, di mana-mana. Negeri Teluk itu kan rata-rata Sunni semua. Oke. Rata-rata Sunni semua, Pak. Yaman dan kooperatif terhadap serangan. Ya artinya apa ya? Ya pro status quo itu. Ya. Pro status quo. Saya kemarin mendapat pertanyaan yang sulit saya jawab ya. Saya punya jawaban tapi saya nggak percaya diri menjawabnya karena ada beliau. Saya mau nanya. Pertanyaannya itu begini, Mas. Apakah benar DNA Muawiyah itu lebih kuat dan menjadi sel-sel yang tumbuh di organisasi Sunni saat ini di Indonesia itu memang DNA Muawiyah daripada DNA Islam Nusantara. Sayyidina Ali kan yang kemudian ke Irak terus kemudian berkembang menjadi Syiah dan seterusnya. Jadi sampai mencurigai bahwa ideologi Sunni itu ada rembesan dari sana. Ada rembesan dari sana. Selain contohnya NU atau contohnya ini lagi di negara-negara Teluk itu tadi ya. Iya, itu pokoknya negara-negara Sunni rata-rata seperti itu. Dan itu dari negara Muslim yang Syiah ini kan relatively Iran, Irak itu mayoritas kan Syiah kan sebenarnya. Ya sebagian itu. Artinya contohnya cuma dua itulah. Cuma Syiah dalam cuma siapa namanya? Irak. Cuma Irak saja dalam hal ini. Iran dalam hal ini. Negara lain tidak ada. Itu ya kalau saya menduga dari situ juga karena memang di tradisi Sunni itu gak ada yang revolusioner maksudnya yang. Ya karena kan ya mungkin saya nggak tahu ya apakah memang perlu dirumuskan ulang soal bagaimana hubungan dengan sistem kenegaraan, terutama sistem kenegaraan modern hari ini kan. Itu kan menurut saya mungkin juga perlu apa yang sebenarnya diinginkan oleh Gus Yahya misalnya melalui halaqah fikih peradaban dan lain-lain sebagainya yang 2 atau 3 tahun yang lalu itu selama 2 tahun. Itu juga mungkin perlu mendiskusikan sebenarnya kiai-kiai itu diajak berembuk bagaimana sih sebenarnya hubungan antara kita dengan negara gitu kan. Bukan ngomong-ngomong fikih peradaban itu gimana sih ceritanya? Akhirnya seperti apa? Ya pembahasan sorry Mas. Rata-rata pembahasannya terlalu ya itu yang disebut oleh Mas Malik di awal itu tadi bahwa lebih kepada isu-isu internasional. Nah sementara isu-isu lokalnya itu isu-isu nasional dan lokal. Waktu itu belum ada MBG. Belum ada. Dan waktu itu masih pemerintahannya Pak Jokowi. Ya, memang masalah ini keluar Mas setelah pemerintahnya Pak Prabowo Pak. Iya kan? Enggak, maksudnya di PBNU. Di PBNU itu di zamannya Pak Jokowi, PBNU itu apa ya? Banyak sekali kegiatan-kegiatan yang dilakukan dan skalanya besar. Misalnya apa? Banyak sekali 1 abad R20. Apakah kamu mau mengatakan bahwa dukungan Prabowo terhadap PBNU ini sebenarnya jauh di bawah dukungan Jokowi terhadap Gus Yahya terhadap PBNU? Saya mau mengatakan hal yang berbeda sebenarnya. Tapi let me finish my point. Oke. Jadi programnya itu banyak, skalanya besar. Dan itu dinamis, banyak sekali kegiatan. Di zamannya Pak Prabowo, saya tidak melihat itu terjadi di PBNU. Faktornya sebenarnya bukan masalah dukungan. Faktornya emang nggak ada uang untuk publik. Struktur APBN, saya kebetulan cukup ngelihat lah ya itu jadi persoalan. APBN kita sekarang itu dari tahunnya Pak Jokowi itu mirip 3000
3.000-an, 3.600-an triliun. Okay. Dan sekarang ada program baru yang duitnya itu sangat besar, namanya makan bergizi gratis. Nggak gratis sebenarnya, karena itu 336 triliun. Dari pajak. Duit yang diambil satu dari dana pendidikan, dari dana kesehatan sekitar 30-an dan seterusnya. Artinya kalau di zaman sebelum sampean berangkat ke Australia, banyak sekali kegiatan seminar yang bisa dibiayai oleh negara dan seterusnya. Dan jangan lupa, hari ini bukan kesalahannya Pak Prabowo, tapi salahnya Trump. Dana asing, yang disebut sama Prabowo, dana asing dari USAID yang jumlahnya berapa ditutup sama Trump. Kita biasa juga menggunakan itu untuk seminar, untuk diskusi gitu. Jadi di luar teman-teman yang disukai oleh Pak Prabowo, itu nggak ada public fund yang bisa dipakai. Dan itu juga berdampak kepada NU. Kenapa? Populasi kita banyak sekali, Pak. Kalau mendengar yang kamu sampaikan itu, ini alert sebenarnya bagi NU. Kenapa NU kalau dianggap tiba-tiba down karena APBN yang bermasalah, tiba-tiba donor asing yang ada isu, artinya NU itu sudah mulai alert. Itu NU kehilangan independensinya luar biasa. Iya, seharusnya NU memang nggak pernah punya fund dana yang. Maksud saya gini, artinya sebagai organisasi masyarakat sipil seharusnya aktivitas NU itu tidak sebegitu besar ketergantungannya terhadap APBN dan international funding, donor internasional. Yang kedua itu tadi memang tidak langsung berhubungan dengan NU yang international fund itu tadi ya. Tapi kalau yang APBN saya kira berdampak. Nah itu serius. Saya potong. Muktamar 34 aku ingat ada usul yang sangat menarik sebenarnya. Iuran keanggotaan. Ingat nggak? Pernah dibahas iuran keanggotaan. Itu menurutku adalah breakthrough yang bisa dilakukan. Yang itu bisa membuat kita resilient. Kak, saya punya contoh loh di Brebes, di kampung istri saya di Kertabesuki, itu Gismas. Gismas itu apa sih? Gerakan infak sedekah masyarakat atau masjid ya itu. Masjid. Itu berbasis, itu besar sekali. Saya lupa angkanya, tapi itu memberi kontribusi besar terhadap kontribusi membantu warga sakit itu besar. Artinya NU itu kalau serius mau ngurus warganya itu ada beberapa cukup loh. Ada beberapa ini kan. Koin NU, PCNU. Ada beberapa koin. Ada koin NU Lazisnuman itu yang paling bagus Cilacap. Pertama Sragen tentu. Sragen, kemudian Magelang juga bagus. Magelang bagus, Cilacap. Saya rasa pemerintah kita ini yang harus disoroti, harus dikritisi itu bukan hanya soal APBN-nya, tapi soal dalam tanda petik sorry to say, menurut saya keserakahan negara menghisap dana publik Islam melalui Basnas misalnya. Basnas ini kan kemudian uang ini diambil ke Basnas segala. Gimana? Uang ini dikelola oleh Basnas dan Basnas ini untuk membantu APBN. Meringankan lah minimal, mau langsung atau tidak langsung meringankan beban APBN. Dan buat saya itu politically buat Islam itu. Emangnya infak, sedekah, zakat yang dikelola Basnas itu masuk APBN? Tidak masuk APBN, tetapi membantu tugas-tugas APBN. Ada hal-hal yang seharusnya itu dibayar pakai duit APBN, tapi dibayar pakai Basnas. Pakai Basnas gitu loh. Bisa jadi. Aku bayanganku begini, seandainya zakat, infak, sedekah, masyarakat sipil ini dikelola oleh organisasi masyarakat sipil gitu. Nah, lalu negara mengelola APBN-nya, tidak mengambil dari dana dua-duanya ya. Iya, dan ibadah, dana agama. Sekarang coba persepuluhan Kristen atau sumbangan-sumbangan agama-agama yang lain nggak dikelola Basnas, nggak ada badan amil zakatnya di tingkat nasional, ada nggak? Nggak tahu. Itu saya nggak tahu mungkin. Itu. Artinya di sini negara itu berkepentingan untuk mengelola duit publik, Pak. Duit publik dalam konteks kalau itu setuju. Kalau itu memang ada indikasinya. Kemarin misalnya
duit zakat dipakai buat membantu MBG atau apa gitu. Sempat ada wacana. Terus Kiai Marzuki Mustamar, bukan untuk membantu APBN lah intinya. Terus ya Marzuki bilang nggak bisa, itu zakat itu ada muzakir, ada asnafnya, jadi nggak bisa main pukul rata sendiri. But anyway, saya mau mengatakan tadi poin yang ingin saya sampaikan itu adalah di eranya Gus Yahya itu ada dua fase itu. Ada fasenya Pak Jokowi di mana banyak sekali kegiatan, ada fasenya Pak Prabowo yang sepi. Yang sepi. Dan menurutku ini kaitannya sama alokasi pemerintah yang cukup berbeda. Ada postur anggaran di situ yang sangat berbeda. Menurut saya menarik loh ini. Iya Mas. Artinya saya kuliahnya kebijakan publik. Betul. Jadi menyinggung anggaran. Menariknya buat saya adalah sebegitu berpengaruhnya kepada PBNU soal siapa presidennya. Sangat berpengaruh. Karena kita nggak punya resource kan. Kita nggak punya duit yang kalau Muhammadiyah kan punya dana abadi, amal usaha organisasi bersyarikatan. Ya, dan itu most likely kayaknya lebih tertata, jauh lebih tertata daripada di NU. Dan kita kan juga sering ya diskusi di luar untuk gimana sih caranya kita punya fund duit misalnya 100 miliar gitu. Untuk duit itu dialokasikan untuk membiayai 100 miliar. Mas, kalau kita jadi punya tambang 100 miliar itu kecil. Walaupun tidak lewat tambang ya. Artinya orang NU itu banyak. Karena dulu kayaknya Mas, saya kalau nggak salah pernah ngelihat berita atau catatan, kalau mau muktamar orang-orang itu pada nyumbang sapi. Nah itu loh yang hilang maksud saya. Itu yang hilang. Yang pengurus PBNU ke depan harus sensitif adalah masyarakat yang tadinya punya masyarakat yang tadinya ingin berkontribusi itu kecewa loh ketika nggak ada platformnya dan sepertinya NU tidak melirik kontribusi publik, lebih meliriknya kontribusi APBN. Ya mungkin langsung gede. Masalah. Langsung kelihatan. Kalau kita lihat Ahmadiyah di Indonesia itu minoritas Pak. Tetapi Ahmadiyah itu bisa memberikan kontribusi terhadap Ahmadiyah di pusat. Aku nggak tahu ya. Aku tahu karena aku dapat cerita dari mereka. Saya pernah datang ke kantor penerangan Ahmadiyah di London, ketemu kantor Ahmadiyah di sini dan mereka cerita wah menarik sekali. Tapi memang terakhir yang saya ingat itu di muktamar di Lampung itu ada usul iuran keanggotaan. Dan itu sebenarnya double ya. Sangat double itu. Betul. Jadi anggota saja yang menyumbang untuk ini karena begini juga sebenarnya salah satu hal yang mungkin membuat siapapun lah pengurusnya itu nggak kurang pede terhadap sumbangan dari masyarakat itu adalah apa yang diberikan kepada mereka. Jadi kita menerima sumbangan dari publik misalnya, tapi tidak bisa memberikan sesuatu kepada mereka. Itu loh kesulitan untuk menjelaskan itu. Oh sulit menjelaskan tinggal di ruang publik sebenarnya. Oh gitu ya. Mari kita bantu membuat draft penjelasan. Kita bikinkan draftnya nanti. Kita bikin dari brief ini. Gitu. Oke. Menarik sekali. Kita kayaknya udah sebagian besar kita tumpahkan gagasan muktamar. Ya, tadi satu lagi yang menurut saya memang perlu dipertajam di diskusi ini adalah soal bagaimana cara memunculkan di luar dari apa yang tadi disurvei itu nama-nama orang-orang yang menurut kita potensial untuk bisa menakodai PBNU. Paling enggak ya bukan hanya ini. Jadi kalau saya membayangkan bahwa orang-orang yang muncul itu tidak hanya diperuntukkan kalau dia punya kapasitas yang kita percayai secara keilmuan, punya integritas dan lain-lain. Tidak hanya kita proyeksikan sebagai ketua umum, sebagai Rois Am atau siapapun sebagai jabatan di tapi kan banyak kan. Artinya misalnya kalau kita tahu nama-nama itu kan calon ketua Lapesdam misalnya yang punya betul ruang publik misalnya. Ganti Pak Erick Thohir ya.
Itu akan jadi prestasi yang luar biasa karena ketua Lakpesan berikutnya adalah menggantikan menteri. Iya. Kenapa Pak Erick harus diganti? Karena Pak Erick nggak kerja. Sehari ini kan orang itu tidak mengganggu saja sudah baik. Ya. Sepertinya memang apa tadi bagaimana memunculkan ya? Iya. Jawabannya apa Mas? Diusulkan siapa yang harus saya wawancarai. Nah itu, jadi memang harus ada orang-orang. Misalnya Gus, siapa Jombang itu yang aktif banget ya Allah, kayak Afif muda. Oh iya. Gus Awis. Betul. Boleh juga loh kita itu menjaring berbasis pesantren, bukan menjaring berbasis cabang. Itu saya lebih suka itu. Menjaring, kalau saya lebih suka karena NU itu kan berdiri dari pesantren, basisnya pesantren. Bukan di kantor representasinya itu sebenarnya lebih ke representasi pesantren daripada representasi. Struktur NU kita usulkan berubah aja. PC itu jangan pesantren. Tapi jadi yang nggak ada pesantrennya, yang sedikit pesantrennya, grade cabangnya turun. Iya. Menarik juga. Betul. Basisnya pesantren. Basisnya bisa dari situ. Ya kita bisa memunculkan tokoh-tokoh misalnya dari kalangan pesantren yang muda-muda itu yang memang harus kita munculkan. Dan kalau kita lihat ya soal kepercayaan publik. Kalau kita ngomong seorang ketua, seorang pemimpin harus yang paling mendapat kepercayaan publik. Seharusnya yang paling banyak santrinya Pak. Karena itu salah satu indikasi santri publik dan percaya. Iya kan? Bayangkan Lirboyo. Santrinya 40.000. Artinya setidaknya ada 40 orang tua 40.000 orang tua yang percaya kepada pengasuh Lirboyo. Sukorjo 20 atau 25.000. Ya. Artinya segitu banyak orang percaya gitu kan. Ya. Masa lalu Pak Rojali tiba-tiba mendirikan pesantren santrinya 100. Kan ada 100. Berat itu Mas. Iya kan? 5 dulu deh. Jadi kalau kita pakai kategori kepercayaan publik itu dari jumlah santri, setidaknya kita punya parameter yang pasti. Pak Rojali dengan santri 100, ya dibanding saya yang santrinya hanya 5, lebih dipercaya Pak Rojali. Jadi lebih pantas menjadi kandidat ketua umum PBNU. Menarik lah. Gimana Pak Jali kayak gitu? Memang di NU itu standarisasi kan berat gitu. Memang belum banyak hal yang belum terstandarisasi. Betul. Kata Giddens, salah satu persoalan, salah satu isu di masyarakat modern adalah sulitnya menyepakati parameter. Ya, hidup di modern ya itu. Karena kita perlu ke BNSP itu standarisasi. Karena terakhir BNSP itu mau menstandarisasi dai, ya kan? Dai aja itu masih susah loh Mas. Apalagi kiai. Itu salah satu kenapa undang-undang pesantren itu kesulitan. Susah menstandarisasi pesantren Pak. Iya dan juga kan kita juga kesulitan bagi yang misalnya kalau tadi mencontohkan mulah-mulah yang menguji calon mulah. Itu standarnya gimana? Di kita ya maksudnya. Ya. Ada nggak misalnya orang yang mau menguji kiai, calon kiai? Iya. Itu kan juga persoalan lain Pak. Sebenarnya kalau aku ya sebagai orang yang memahami cara kerja kebijakan itu bisa dikerjakan. Kalau ada investasinya di situ, ada duitnya, kita manggil orang yang bisa membuat standar, kita implementasikan, kita uji coba. Kalau kira-kira kurang cocok, dikembalikan lagi, dievaluasi. Tanya gitu, cuma masalahnya kita nggak punya duit Mas. Kalau itu 3.600 dibagi dengan 280 juta, itu ketemunya itu cuma sekitar 4.000 $4.000 per tahun. Iya. Jadi ingat kata almarhum Kiai Hasyim Muzadi, lagu yang paling favorit warga NU. Ya dana. Enggak, sebenarnya bukan NU-nya, karena kesalahan negara. Pemerintahnya. Iya, parah memang. Karena kita nggak ngelola pajak. Orang NU itu 100 juta. Katanya Mas Hasan itu di surveinya itu dia bilang 100 juta. Kita nego sebenarnya jangan banyak-banyak Mas. Bebannya capek itu. Walaupun ada kategorisasinya, ada yang mengaku dekat, ada yang anggota gitu-gitu ya. NU itu nggak mengelola pajak. Semua orang itu, saya mau katakan semua orang itu mau dia dari mana, dia bayar pajak. Minimal dia itu beli rokok yang ada pajaknya 70%, 60%. Orang itu perokok. Terus dia beli bensin ada pajaknya, bensin ada pajaknya, sumbangsinya besar. Jadi itu yang nggak dikelola dengan bagus. Oke Mas,
Kayaknya sudah harus kita akhirin. Harus kita, karena akan melebar kemana-mana. Akan melebar kemana-mana. Yang penting kita sudah memulai pembicaraan soal muktamar. Dan mungkin teman-teman yang mau ngusul, kita ngebahas apa sih selanjutnya? Muktamar 4 bulan lagi, apa yang perlu jadi catatan dan dibahas, mau dari sosok kepemimpinannya siapa, cara milihnya gimana, apa yang mau dibahas. Dan ya mungkin juga di para penonton di Ruang Publik juga bisa mengusulkan soal persoalan-persoalan juga kan, nggak harus ini. Yang penting kemudian soal itu memang relevan untuk banyak mas biar kepanitiaan aja, jangan di sini kita wawancara kandidatnya. Berarti itu yang diusulkan itu tadi yang kita bicarakan. Siapa kader-kader yang perlu kita munculkan? Apakah Kiai Imam Jazuli? Setidaknya ada 2 nama baru tadi ya. Kiai Azaimi Ibrahimi dan Ramama. Dari Madura. Roy Fayat ya kata Roy Murtado. Siapa lagi ya? Satu lah yang di luar. Susah menemukan talent terbaik dari Madura. Kayaknya disepakati di situ. Thank you. Siap. Mas Idris. Sama-sama. Terima kasih juga. Kita ketemu lagi di kesempatan mendatang. Kita kayaknya akan banyak running isu-isu yang terkait dengan persiapan tentang ke-NU-an. Ya, bagaimanapun warga NU itu 100 jutaan orang dan berkontribusi banyak terhadap banyak hal. Jadi harus diperhatikan, didesain yang benar biar nanti kalau ada masa, karena siapapun yang dipilih 100 juta orang itu bisa jadi presiden, Pak. Jadi orang yang milih ini harus cerdas, bernutrisi, dapat asupan yang bagus, dan oke lah. Kita ketemu di episode mendatang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.